Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zairul Ansori. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Masaul Ulum. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan nomor induk mahasiswa 24406061864. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja proses pembelajaran di kelas 11 fase F dengan materi sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfida, Alia Diana, Alia Nurmadila, Amelia, Dita, Edelis, Ilya, Ina, Indah, Ibni, Lydia, Najwa, Nevi, Putri, Nuri, Rahma. Bagi yang tadi ada izin dari sakit, yang izin mudah-mudahan dilancarkan urusannya. Dan yang sakit mudah-mudahan bisa cepat sembuh dan bisa bertanggung kembali. Untuk pembelajaran SKI kali ini kita akan belajar tentang Daulah Abbasiyah. Ya, dari para siswa mungkin sudah mendengar atau mendapat informasi tentang Daulah Abbasiyah. Apa itu Daulah Abbasiyah? Kita yang tahu coba. Ya, Najwa. Menurut yang pernah saya baca, Daulah Abbasiyah adalah daulah di mana daulah ini berhasil membawa kejayaan Islam. Ya, jadi yang namanya Daulah Abbasiyah, daulah setelah Daulah Umayyah dan berhasil membawa kejayaan Islam. Nah, selanjutnya mengenai Daulah Abbasiyah ini, Bapak akan menjelaskan atau memberitahu tujuan kalian mempelajari proses atau sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya peserta didik mampu atau dapat menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Bapak ingin bertanya atau menyampaikan suatu masalah. Bagaimana proses atau sejarah berdirinya dinasti atau Daulah Abbasiyah? Nah, silakan kalian renungkan apa yang dimaksud dengan sejarah atau proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Tentang apa masalahnya atau pertanyaan tadi, silakan kalian duduk berdekatan berdasarkan kelompok yang telah dibagikan. Ya, tiap kelompok akan Bapak bagi buku untuk kalian mencari jawabannya atau informasi terkait sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah.
Yadi. Ya, untuk menjauhi Yadi, boleh kalian perhatikan video berikut ini, nanti ditambah dengan bacaan tersebut, nanti kalian jawab.
Ya. Ya, saya 2 menit. Ya, kalian tadi telah menjelaskan video pembelajarannya. Ini ada yang PD, silakan diisi, didiskusikan. Nah, yang tadi Bapak bagikan, buku baca ini silakan bisa dijadikan referensi sebagai sumber informasi kalian. Di sana terdapat langkah-langkah apa yang harus dikerjakan. Silakan diisi. Ya, silakan diskusi dengan teman-teman kalian. Silakan tuliskan hasil diskusi kalian di kotak yang telah tersedia. Ya, kelompok mana yang mau mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan ke depan dan mencoba presentasikan.
Islam dan mengapa prinsip universal Islam dianggap penting bagi Daulah Abbasiyah? Pertanyaannya kami jawab dulu. Prinsip universal Islam maksudnya ajaran Islam berlaku bagi semua manusia di seluruh dunia, tidak dibatasi oleh ruang, waktu atau budaya tertentu. Dan mengapa prinsip ini penting? Karena Daulah Abbasiyah dibangun atas dukungan berbagai etnis dalam dunia Islam, termasuk non-Arab. Apakah Anda sudah puas dengan jawaban Anda? Ya, sudah puas dengan semua jawaban yang tadi sudah dibacakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oke, Jamiatun. Dari pertanyaan yang menyampaikan ada hubungan dari antara Daulah Abbasiyah dengan Rasulullah SAW. Yang ini saya tanyakan, kenapa alasan daulah ini menonjolkan hubungan antara kekerabatan dengan Rasulullah? Oke, pertanyaan Jamiatun akan dijawab oleh Najwa. Alasan Daulah Abbasiyah menonjolkan kekerabatan dengan Rasulullah SAW untuk memperoleh pengakuan dari umat Islam, karena umat Islam sangat menghormati Ahlul Bait, kerabatan Rasulullah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan apa yang tadi telah kita pelajari atau kalian dengarkan. Barangkali sok semasuki yang mau mencoba menyimpulkan materi yang tadi. Kesimpulan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah adalah Daulah Abbasiyah ini lahir sebagai gerakan politik yang menentang dominasi Arab dalam dinasti Umayyah. Gerakan ini dipimpin oleh Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, dan didukung oleh kelompok non-Arab. Puncak kemenangan terjadi pada tahun 750 Masehi dalam pertempuran Al-Jab yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah. Ya, Bapak menebak sendiri kesimpulannya yang paling utama yang akan kunci yaitu bahwa Daulah Abbasiyah mengusung atau mencetuskan yang namanya prinsip universal. Ya, prinsip universalisme ini adalah prinsip di mana tidak membedakan antara umat Islam non-Arab ataupun sehingga Daulah Abbasiyah itu banyak pendukungnya. Gimana kalian untuk materi ini paham? Sebagai bentuk refleksi atau untuk penilaian apakah kalian sudah paham atau tidak, Bapak akan melakukan beberapa pertanyaan. Ya, silakan yang paham atau yang bisa langsung jawab saja. Ya, pertanyaan pertama, siapakah nama khalifah pertama Daulah Abbasiyah? Ya, Alia, silakan. Abdul Abbas As-Saffah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapakah nama khalifah terakhir dinasti Umayyah yang kalah dalam perang Al-Jab? Siapa? Nuri. Khalifah Marwan bin Muhammad. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud kaum Mawali dalam konteks sejarah Islam? Siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, dia silakan. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak dari pertempuran Al-Jab? Siapa yang mau mencoba? Nah, silakan, Isma. Ya, ini yang terakhir. Siapa nama lengkap Abu Abbas As-Saffah? Siapa? Noh Alia. Siapa? Abdullah bin
dirasakan cukup untuk pertemuan ini dan Bapak rasa kalian sudah paham? Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang periodisasi dan khalifah-khalifah dinasti atau daulah Abbasiyah. Walaupun ini materi sedikit, mudah-mudahan memberikan manfaat. Amin. Silakan di